mungkin gue pernah tuh kayak ngerasa kayak oh kok gini amat sih gitu pas dulu gue semester 1 kuliah. Nah itu tuh kayak mungkin karena bahasanya gue kaget banget literally itu cepet banget dosen ngomong pakai bahasa Rumania, gue nggak ngerti sama sekali, dan itu online, kita nggak bisa ngeliat mimik mukanya segala macemnya, dan kita cuma bisa dengerin suaranya yang cepet banget itu. Terus kayak teman-teman gue bisa jawab, sedangkan gue untuk ngerti dia ngomong apa aja nggak bisa gitu kan. Nah di situ kayak kok gue segoblok itu ya gitu kan. Gue punya ekspektasi kalau itu bakalan susah, cuman itu. Tapi gue nggak tahu susahnya itu gimana gitu. Jadi ketika gue berangkat kan gue juga udah ditakut-takutin sama orang kayak beneran lu bakalan sanggup, dan gue bilang gue tahu itu susah dan insya Allah gue sanggup. Tapi karena gini sih, lebih ke ketika lu udah bikin decision yang lu sendiri yang bikin gitu. Jadi ketika di sini apapun yang terjadi itu tetap dijalani gitu. Jadi ekspektasi gue emang susah, tapi ya udah susah, dan insya Allah gue kalau misalnya gue harus sanggup menjalannya, kan itu pilihan gue. Jadi pas sampai di sini meskipun susah kayak gitu ya gue tetap bertahan gitu. Iya, susahnya bukan susah sekolah tapi susah di kehidupan apa sih? Iya, di kehidupan gitu. Iya. Ya bahasa sih paling pertama mungkin ya, terus ya kita beda, kita orang internasional di sini, makanan lebih ke alas itu sih. Kalau pelajaran ya udah gitu-gitu aja. Ya, pelajaran itu di mana-mana sama sih. Betul. Mau kuliah sampai ke Oxford, London mungkin juga paling ya sama aja kan. Sama aja, materinya itu juga. Iya. Mungkin cara gurunya ngejelasin aja yang beda sama tugas-tugasnya gitu-gitu doang. Siapa dulu? Kalau aja. Kalau gue pribadi ya, gue tuh hidup di keluarga yang dimana orang tua gue itu nggak pernah selalu ngajarin gue kayak berekspektasi kalau misalnya mereka tuh nggak ada gitu. Jadi kayak ngapa-ngapain tuh bayangin ntar kalau misalnya mama nggak ada gimana, kalau ayah nggak ada ntar gimana Yang gitu. paling pahitnya ya? Iya, jadi yang kayak selalu dikasih yang pahit-pahitnya gitu. Jadi kayak gue tuh terdidik untuk harus bisa gitu. Nah, menurut gue tuh banyak teman-teman gue yang misalnya nih ada teman-teman yang untuk kemana-mana itu aja nggak diizinin gitu kan. Gue nih pingin keluar negeri juga tapi minta izinin dong ke orang tua gue. Gimana gue bisa minta izinin lu ke orang tua lu kalau misalnya orang tua lu aja tuh nggak percaya gitu loh. Jadi kalau kata gue ya, mulai tuh kayak dari mandiri untuk diri sendiri gitu loh, yang kayak bangun pagi terus beresin kasur, terus kayak makan cuci piring sendiri gitu. Terus yang kayak basic hal yang kayak gitu sih yang kayak banyak anak-anak zaman sekarang itu yang nggak dapet gitu loh. Akhirnya ketika mereka lepas dari orang tua tuh mereka tuh jadi bingung, karena banyak banget teman-teman gue kayak gitu, di misalnya nih masuk asrama atau ngekos cuma sanggup 3 bulan, habis itu hidup amburadul, nggak masuk kelas, bolos segala macam, makannya nggak teratur, akhirnya minta pulang gitu. Makanya sih itu yang sering terjadi. Iya super dah. Forte Dai buon. forte buon. Nda molto Forte bene. buon. Piacere. Kemarin berat. Apa tadi pertanyaannya? Oh gue lupa. Apa sih tips hidup gitu loh, kayak bertahan hidup di sini? Gue dari dulu udah ngekos, jadi gue ya udah dari kan gue di Depok tapi kan gue sekolah di Bogor, jadi gue dari umur 15 tahun gue udah ngekos, jadi udah biasa untuk hidup sendiri gitu kan, untuk ngurus hidup sendiri, kayak ya nyuci sendiri atau ngelondri sendiri, terus kayak beli makan atau masak, pokoknya untuk hidup jauh dari orang tua itu udah biasa. Dan dari kecil apa ya, hidup gue kan berpindah-pindah, nggak cuma di satu kota doang, jadi gue nggak yang gimana ya, nggak shock gitu loh, biasa aja untuk hidup di sini, biasa aja, nggak yang gimana. Kalau menurut gue mungkin karena background perjalanan hidup gue dari kecil juga kayak gitu, jadi ya biasa aja. Kalau gue itu mungkin karena di rumah, meskipun gue nggak asrama atau ngekos sebelumnya, tapi di rumah tuh gue tuh kayak dipisah gitu loh, kayak rumah tuh kayak tempat kos juga gitu. Jadi kayak misalnya ngelaundry, orang tua gue tuh nggak pernah nyuciin baju gue, jadi kayak cucian gue tuh dipisah. Kalau misalnya gue nggak ada baju untuk sekolah,
ya udah nggak usah sekolah gitu. Kalau misalnya gue nggak nyetrika baju untuk sekolah, berarti lu nggak ada baju, lu pakai baju kusut. Kalau nggak usah sekolah gitu. Kalau makan pun gitu, kayak kadang ada dimasakin, kadang enggak. Terus jadi dan dikasih jajan pun gue tuh kayak bulanan gitu loh. Oh sama Iya, gue even di rumah. Even di rumah tuh tetap dikasih jajan tuh bulanan. Jadi kayak gue juga udah diajarin untuk mikir gitu. Nggak ada yang cerita kayak tiba-tiba oh nggak cukup duitnya, nggak ada iya, gitu. setuju. Dari sama duit. Iya, dari SMP iya. Duit sendiri. Dari SMP gue cuman dikasih uang jajan per bulan itu 20.000 bukan per bulan, per minggu. Per minggu tuh 20.000 per minggu. Jadi bahkan dari SD gue dikasih uang jajan per minggu. Jadi tuh gue kayak udah dari dulu ya biasa. Jadi gue kalau dikasih uang segitu per bulan atau gimana ya udah biasa aja, karena dari kecil orang tua gue udah ngajarin kayak gitu untuk nge-manage apa-apa sendiri, kayak pergi kemana sendiri, misalnya kayak ke bank. Gue inget banget pas 6 SD, bokap gue nyuruh gue bikin akun bank sendiri, BCA. Terus bokap gue cuman ngedrop gue di depan bank BCA, terus kayak gue I have no idea gitu apa yang akan gue lakukan ke mbak tellernya gitu kan. Kata bokap gue, yaudah kasih tahu aja ini nanti papa dateng pas. Jadi tuh bokap gue kayak mantau gue doang gitu. Emang bener pas kayak udah kayak mau kan harus ada persetujuan orang tua gitu-gitu baru bokap gue dateng. Jadi emang dari dulu gue udah ngapa-ngapain sendiri, kayak pas daftar SMP gue juga udah sendiri, daftar SMA gue kan daftar SMA nggak cuma satu, dan gue tuh nggak pernah mau untuk dapet SMA yang dimana itu banyak temen gue dulunya dari SMP. Gue tuh pengen keluar dari zona nyaman gue, kan selalu pengen kayak gitu dari SD, SMP, SMA gue selalu pengen kayak gitu. Nah pas SMA itu gue daftar semuanya sendiri dari A sampai Z, itu gue ngurusin semuanya sendiri. Pas daftar kuliah pun kayak ngurusin beasiswa, gue harus ngurusin, kan gue nggak daftar beasiswa doang, kayak daftar beasiswa lain. Itu gue juga kayak ke kementerian pendidikan sendiri, semuanya yang ngurusnya sendiri, karena emang dari gue zaman kecil emang udah disuruh dilepas gitu loh, dilepas ayo sana berani gitu ngurus apa-apa sendiri, karena itu untuk kepentingan gue sendiri kan. Jadi gue nggak tahu tips and triknya apa, karena emang dari kecil udah dibiasakan. Dan jadi maksudnya itu ternyata pas lo tinggal di situ bukan kemampuan akademik lo justru yang diuji. Iya, survival, iya. Tapi kemampuan bertahan hidup sama survival skill, gitu betul. Iya, kayak baru kerasa gitu pas kita di sini. Oh ternyata yang diajarin sama orang tua kita dulu tuh biar kita tuh kayak gini loh sekarang, baru kerasa gitu. Pas kita di sini hidup yang bener-bener jauh banget gitu kan dari orang tua. Exactly. Jadi maksudnya buat kalau kasih tau kayak jadi bekalnya tuh kayak gitu. Iya, belajar bertahan hidup sih, basic bertahan hidup untuk diri sendiri deh, minimal yang kayak aku bilang tadi, mulai dari ngeberesin tempat tidur sendiri habis bangun tidur, beresin alat makan sendiri habis makan. Terus kalau misalnya udah bisa yang kayak gitu, mungkin naik basic kayak masak untuk diri sendiri lah at least. Bahkan kayak ada beberapa teman yang mecahin telur aja nggak ngerti gitu. Cuman sesimpel, serius sesimpel. Ada temen Rumania gue kayak gitu, kerja di kitchen dia nggak tahu. Nyeplok telur doang itu nggak tahu gimana caranya. Kayak Terus, ini gimana cara mecahinnya, gue kayak wow. Nggak ngerti nyetrika baju, celananya bolong, nggak bisa ngejahit sendiri. Kayak hal-hal basic-basic yang kayak gitu yang sama dipikir sepele, terus tiba-tiba tinggal sendiri ngeblong gitu kan. Itu sih menurutku yang kayak harus bisa gitu. Rasanya kamu pernah bilang ke aku yang pas hari itu udah kayak ada matahari, terus tiba-tiba mendung lagi, terus mood kamu jadi turun. Oh iya, karena mungkin karena di sini kan cuacanya kan berubah terus kan ya. Jadi tuh kayak makin kesini gue tuh makin ngikutin mood gue tuh, makin ngikutin cuaca. Kalau mendung gue tuh kayak rasanya tuh gak enak gitu. Kalau cerah ya gue semangat gitu loh. Iya, jadi ngikutin gitu loh, kayak kalau lagi hujan kayak rasanya tuh sedih aja gitu. Itu sih kayak bukan homesick deh, kayak lebih apa ya, perubahan mood ya, perubahan mood. Iya. kayak apa ya, waktu lu yang ngerasa lu nggak ada perasaan banget di sini tuh kapan gitu? Kalau gue sih awal-awal datang sih ya, karena kan tempat-tempat baru. Nah gue tuh termasuk anak yang manja deh kayaknya tuh. Betul. Karena gue apa-apa tuh nggak dibolehin sendiri. Kayak walaupun misalnya ke bank, contohnya kayak ya gue aja tuh nggak bolehin sendiri, kayak harus terus sama orang tua gue gitu segala macem, karena ya gue nggak pernah dilepas gitu kayak. Terus apalagi gue tinggal kan di apartemen, jadi kayak misalnya dari gerbang jalan di bawah-bawah apartemen gue tuh banyak kayak ruko-ruko gitu kan. Terus kayak kalau gue jalan di situ kan kayak banyak mas-mas tuh yang kayak catcalling gitu kan. Mulai dari situ gue tuh kayak
nggak tahu ya, kayak gue tuh Nggak nyaman lah ya. iya, digituin. pokoknya tuh gue nggak pernah bener-bener dilepas sendiri. Pokoknya jadi cuman gara-gara catcallingnya itu gue udah kayak langsung apa ya, Down kayak gitu. iya mental gue bisa ngedown gitu kayak Iya. apaan sih gitu-gitu segala macam. Jadi kayak yang diperluin banget tuh mentalnya sih kalau mau kesini. Iya, nguatin mentalnya. Apalagi jauh sama keluarga, kayak nggak bisa ngandelin siapa-siapa ya. Lo cuma bisa ngandelin diri lo sendiri. Betul. Apapun itu, kayak walaupun kita sama-sama orang-orang Indonesia gitu, kayak ya nggak bisa dong kayak selama tiap gue mau kemana kayak ayo dong temenin sini sih, kan nggak bisa kayak gitu. Kayak kita punya kehidupan masing-masing di sini. Betul. Setuju sih. Iya, harus Mungkin mental. gue pernah tuh kayak ngerasa kayak oh kok gini amat sih gitu pas dulu gue semester 1 kuliah. Nah itu tuh kayak mungkin karena bahasanya gue kaget banget literally itu cepet banget dosen ngomong pakai bahasa Rumania, gue nggak ngerti sama sekali, dan itu online, kita nggak bisa ngeliat mimik mukanya segala macemnya, dan kita cuma bisa dengerin suaranya yang cepet banget itu. Terus kayak teman-teman gue bisa jawab, sedangkan gue untuk ngerti dia ngomong apa aja nggak bisa gitu kan. Nah di situ kayak kok gue segoblok itu ya gitu kan. Gue ngerasa kok gue sia-sia ya 1 tahun kemarin belajar bahasa Rumania ini. Terus pas ngulangin pelajarannya, dulu bahkan gue pernah sama Afin, kita teleponan malam-malam, kita cuma nangis karena kita kayak anjir Vin, sumpah Vin, gue kalau di Indo pasti gue bisa nih ngerti ini dengan baik dan bener, tapi kalau di sini kok gue kayak gini banget. Sampai itu gue inget banget di buku matematika gue lagi belajar kalkulus, itu ada tetesan air mata gue karena kayak gue sama Afin nangis. Itu kita teleponan berdua, iya kenapa susah banget Nob gitu. Ya gue juga nggak ngerti. Afin lagi nulis esai kalau nggak salah pas itu, gue lagi nge-review pelajaran gue. Dan pas gue dengerin, tadi kan gue bilang gue suka nge-record dari profesor gue kan, dan gue nggak ngerti sama sekali karena dia ngomongnya kayak nge-rap gitu, cepet banget, pelajaran matematika, gue nggak bisa ngerti. Terus pas gue dengerin, gue ternyata juga nggak ngerti. Pas gue belajar dari YouTube ternyata kalkulus susah. Ya akhirnya pas Afin nelpon, terus si Afin itu nyetel lagunya Nadine yang itu, yang langsung Bun deh. hidup berjalan seperti bajingan. Terus langsung kita nangis berdua. langsung Pas dia dapet Bun hidup berjalan seperti bajingan, terus kita kayak netes langsung berdua. Kayak, kenapa susah banget kayak gitu. Itu tapi itu pas semester 1. Tapi karena aku ngerasa di situ tuh aku cuman sendiri, tapi pas ternyata kita pas kelas offline, pas kita ngeliat teman-teman kita, oh ternyata mereka santuy Jangan gitu kan. nangis tapi kak, Iya. berair ke mata kakak. Biasa gue orangnya melankolis, aku sama Afin bener melankolis banget, orangnya gampang nangis. Jadi ya gitu lah. Nah terus topinya jatuh anak itu. Sumpah demi Allah topinya jatuh, tapi bapaknya narik dia terus. Oh udah diambil akhirnya. Udah. Sumpah ngakak banget. Nah, terus kita tuh bahkan yang pas perpisahan dulu di bandara sama orang tua tuh, aku sama Afin dong yang nangisnya paling kejer, yang lain tuh kayak nggak ada yang nangis kejer, cuma aku sama Afin, emang kita melankolis parah orangnya. Terus pas itu ya aku ngerasa karena kelas online, belum pernah ketemu sama teman-teman, jadi kayak kita nggak ada ide gimana sih bentukan teman-teman kita, apakah mereka ambis atau enggak. Ternyata pas ketemu langsung mereka tuh yang iyalah kelas party gitu. gitu. Mereka nggak seambis itu, karena di otakku mereka tuh ambis, yang kayak mereka juga belajar keras terus segala macam. Ternyata nggak kayak Kayaknya gitu. itu Indo doang deh kayak gitu. Iya. Karena kita tuh orangnya kan kayak kompetitif Iya, banget, kompetitif, ambis betul. lagi gitu. Walaupun kita bilang kayak di sekolah kita main-main, tapi di rumah kita tuh belajar. Betul, belajar kan. Nah, Bener-bener. makanya pas semester 2 aku ngerasa hidupku santai banget, karena aku udah ketemu teman-temanku, udah tahu ritme belajar mereka kayak gimana, dan mereka ternyata kayak lebih bodo amat ke pelajaran, jadinya ke bawah lah aku santai gitu. Makanya tadi aku bilang kalau udah kedapet ilmu ya it's nothing di sini, tapi ya experience aja. Tapi pas semester 1 itu karena nggak tahu apa-apa, jadi ya gitulah. Makanya aku sama Afin sampai nangis-nangis. sedih. Jadi galau. Iya betul. Karena di sini kan semua makanan tuh kayak hambar gitu loh rasanya. Orang-orang sini kan nggak terlalu ngasih banyak kayak bumbu-bumbu gitu, berbeda.
Iya, tapi kalau buat gue pribadi sih gue nggak masalah, karena gue anaknya nggak ribet kalau tentang makanan. Gue makan roti jadi gitu, nggak harus nasi. Gue makan kayak misalnya sereal jadi udah selesai gitu. Jadi buat gue makanan bukan kendala. Kalau buat aku, nah aku harus makan nasi ya. Jadi kalau misalnya nggak makan nasi tuh kayak nggak makan. Jadi ya lebih baik aku selalu bikin makanan di rumah gitu loh untuk memenuhi kebutuhan perutku ini. Tapi kalau misalnya makan di luar ya makan lagi di rumah gitu. Iya. Dan harga makan kalau misalnya gini, kita dapat uang per bulan tuh kan kecil banget. Iya. Cuma 300 lagi per lagi. bulan. Dari beasiswa. Iya, 300 sih. 300 lagi buat sebulan. Satu bulan itu sudah banget kan? Iya. 300 lagi. Kalau kita makan di luar tuh kayak sekali makan bisa 50, mungkin lebih. 50. Bayangin atau aja 30 bagi 300 bagi 50 udah dapat 6. kita cuma 6 kali 6 makan. kali Masa makan di kita luar bisa abis. bertahan 6 Ya udah, hari. abis itu puasa. Iya, itu juga kalau kita makannya kayak sekali sehari. Iya. Terus udah gitu kan nggak mungkin. dan juga kalau kita beli di luar tuh tetap hambar itu rasa kayak jadi buang uang banyak. Iya, tapi kayak rasanya juga nggak iya nggak worth it benar-benar. Iya, ya udah Mending mendingan masak. dari uang 300 lei apa yang kita expect untuk makan di luar setiap hari, nggak mungkin gitu. Makan di McD paling murah 6 lei dapet yang McBurger sama iya, burger. cuman burger satu. Iya. Ya, emang dibutuhkan kerja iya, emang tuh. dibutuhkan. Dan mungkin pas summer ini juga gabut ya, jadi Iya, kan kayak kita, ngapain? kita libur 3 bulan ya. Iya, libur 3 bulan ngapain? Di gitu, rumah doang asrama. panas-panasan. Iya. Karena aku ngerasain yang tahun lalu liburan summer di asrama doang itu kan lagi pandemi parah kan. Itu bosen banget, sumpah kayak nggak bisa kemana-mana, susah banget. Keluar aja harus pakai surat deklarasi gitu. Jadi ya udahlah, kayak ngambil sekalian dapat duit, dapat pengalaman, dapat temen juga. Ya udah kenapa enggak gitu kan. Seblak, iya bener. Seblak. Kalau Oh iya, gue bebek Madura, sumpah. Ada ya di resto itu tuh kayak bebek Madura tapi nggak ada bumbunya ya Del ya. Nggak ada bumbunya. iya di sini kan rempah-rempah tuh susah. Airport langsung makan bebek penyet anjir. Bakso, tapi kan ya kita bikin bakso Kita juga. bisa bikin bakso Tapi sendiri. nggak Rasanya tuh kurang gitu. Bakso mamang. kan gitu, kayak bukan cuangki gitu kan, aduh enak banget ya gitu. Terus di sini juga kan cabai-cabai sini tuh nggak pedes gitu. Jadi kayak iya sih seblak, gue sih kangen banget sama seblak. Iya benar-benar itu sih. Gitu. Tapi ya sebenarnya kalau aku biasa aja gitu sama makanan, nggak yang pengen banget gitu, kayak pengen banget pulang ke Indo cuman buat makan itu enggak segitunya. Aku masih bisa bertahan dengan kehomesikan makanan itu, aku masih bisa lah gitu. Sebenarnya kalau dibilang homesick apa enggak, be aja, Biasa aja. be aja, nggak yang kayak pengen banget pulang ya. Iya. Masih bisa bertahan. Mungkin karena dia terlalu ini kali ya, dekat sama orang-orang Indo dan Iya. mungkin nggak mau berbaur juga sama orang-orang sini gitu. Kayak ya untuk mencegah homesick kan kita Iya. berteman kan, maksudnya ya bergaul lah gitu, bersosialisasi, ngobrol sama orang yang sama gitu penderitaannya kan. Jadi Jadi kayak gue nggak sendiri nih di sini, gue ada orang lain yang sama-sama menderita juga, kayak ya udah seperjuangan aja gitu. betul. Tapi homesick nggak bisa disepelein juga sih, Iya. karena dari homesick bisa aja jadi stres, depresi segala macam. Betul, setuju. Ya itu tergantung orang yang nge-manage Iya. juga kan. Tapi gini, aku ngerasa pas aku bergaul sama orang internasional itu lebih homesicknya tuh nggak kerasa gitu. Iya. Kayak karena kita sama-sama satu penderitaan. Tapi ketika aku bergaul sama orang Rumania, mereka tuh ngebikin aku jadi homesick. Iya bener. Karena kenapa coba? Karena Mereka tuh emang gimana ya? Iya. Mereka kan orang-orang sini yang emang ya udah rumah gue di sini gitu. dan terus mereka ini selalu nanyain, lo nggak kangen rumah kayak gitu kan. Oh lo nggak pulang-pulang, kalau gue jadi lo gue kangen sih Iya. gitu. Itu Mereka bikin selalu kayak homesick gitu, banget sih. selalu nanyain kayak gitu. Jadi itu aja buat kegiatan kita hari ini, sama sharing-sharingnya juga.
buat kalian yang mau kuliah di luar tetap semangat ya, sukses selalu, gitu aja. Oke, bye-bye guys. Sampai ketemu di Rumania. Jangan lupa buat kalian mau info lebih lanjut tentang kuliah di Rumania atau apapun yang berbau Rumania, kalian bisa lihat di Instagramnya KBRI Bukares ataupun sosial media yang lainnya, ataupun bisa juga ke PPI Rumania gitu. Oke, dan jangan lupa untuk share video ini dan juga like kalau misalnya kalian suka videonya. Semoga bermanfaat. And see you guys in the next video. Bye-bye.